Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar. Sungguh kita diingatkan akan datangnya bulan Ramadan sekitar 2 bulan. Bulan Ramadan itu disebutkan di dalam satu hadis, orang yang mukmin apabila datang bulan Ramadan, datang atau hendak datang, maka dia akan gembira segembira-gembiranya, senang. Ketujuh, himong. Kenapa? Karena di Ramadan ada rahmat Allah yang tidak ada di bulan lainnya. Di Ramadan ada maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, tidak ada di bulan lainnya. Bulan Ramadan ada amal dilipat gandakan yang tidak ada di bulan lain. Akhirnya gembira orang-orang mukmin. Adapun orang-orang munafik, hati-hati kalau kita termasuk bahagian ini. Orang munafik dia tidak senang apabila masuk bulan Ramadan. Kenapa? Masuk bulan Ramadan puasaan pulang kita. Artinya kada himo. Masuk bulan Ramadan ngalih pulang kita begawi. Ini orang-orang munafik. Marak lagi bulan Ramadan masuk kada payu pajangnya jualan siang. Nah, ini pun termasuk sama. Termasuk orang-orang dikategorikan munafik yang kada senang apabila masuk Ramadan. Nah, kita diingatkan kita bahwa mulai sekarang kita harus senang insyaallah dengan datangnya bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan datangnya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-8 diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ujar Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai manusia tersebut dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan sampai mereka mendirikan sembahyang dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka sudah mengerjakan itu, maka terjagalah mereka akan darah mereka dan harta mereka. Ya Rasulullah terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, terjaga darahnya. Haram dibunuh dan haram hartanya diambil. Kalau dia sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat, dan juga mendirikan haji bagi yang mampu. Illa bihaqil Islam, kata Rasulullah, kecuali dengan hak Islam. Jadi ada hak-hak Islam di antara harta itu yaitu zakah. Nah, zakat itu mau kada mau itu akan diambil dulunya di zaman Rasulullah, itu diserahkan kepada Rasulullah kalau nya bayar zakah. Jadi dijulung lawan Rasulullah, karena Rasulullah yang membagi lawan orang-orang yang berhak. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hitungan mereka 'ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi di sini hadis ini menerangkan tentang pentingnya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang pentingnya sembahyang, tentang pentingnya bayar zakah. Sampai-sampai ujar Rasulullah, aku diperintahkan memerangi orang itu. Artinya seakan-akan orang yang tidak mau mengerjakan sembahyang, orang yang kada mau membayar zakah, seakan-akan hendak berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkataan Rasulullah di zaman yang ketika Rasulullah setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau diangkat jadi nabi umur 40. Umur 40 diangkat jadi nabi, dinamakan bi'sah.
Dijadikan rasul umur 40 beliau. Setelah umur 40 diberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Rasulullah berdakwah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah taala secara tersembunyi. Bahasa Arabnya sirran. Berapa lama itu? Selama 3 tahun. Jadi habis Rasulullah diangkat jadi rasul, Nabi Muhammad mengajak orang untuk beriman lawan Allah taala selama 3 tahun. Itu Sidin sembunyi-sembunyi. Makanya yang pertama keluarga Sidin, keluarga Sidin yang parah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, orang yang pertama kalangan perempuan masuk Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Zaid bin Harisah. Ada 4 orang yang awal-awalnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu Sidin sembunyi-sembunyi aja, keluarga aja. Karena tahu lagi orang Mekah bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada tauhid, bahwa Rasulullah mengajak untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Karena tahu mereka itu selama 3 tahun. Rasulullah lihat orang-orangnya dulu, yang si bulan ini yang keluarga Sidin yang kawat dibawahi untuk masuk ke agama Islam, maka itulah yang diajak Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah 3 tahun lamanya Sidin mengajak secara bersunyian, bahasa kita, bersembunyi-sembunyi aja. Ada tengah orang banyak, ada. 3 tahun lawasnya itu. Habis itu datang ayat, diturunkan ayat kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Rasulullah, dijar Allah Ta'ala, anzir, berilah kabar ketakutan kepada keluargamu yang dekat. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke Ka'bah. Di antara gunung-gunung yang ada di Ka'bah, Rasulullah panggil seberatan. Rasulullah panggil orang-orang Quraisy, keluarga Sidin, bebuhan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, semua Sidin panggil di situ. Akhirnya terkumpul. Ada Abu Jahal di situ, ada Abu Lahab di situ, ada macam-macam orang keluarga Rasulullah yang dari bangsa Quraisy. Akhirnya ujar Rasulullah, ujar Sidin, apabila aku memadahkan kita akan diserang musuh dari sebelah gunung situ, apakah kalian membenarkan perkataan aku? Ujar mereka, iya, na'am. Kami akan percaya dengan perkataan engkau, hai Muhammad. Kenapa? Karena engkau tidak pernah berdusta. Mulai lagi halus. Sidin digelar amin. Mulai lagi halus, tidak pernah berdusta. Andai yang kau bilang seperti itu, kami percaya bahwa kami akan diserang musuh dari belakang gunung sana. Ujar Rasulullah, dengarkan. Ujar Sidin, aku adalah nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Aku adalah rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, mengajak kalian untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata mereka kada percaya. Akhirnya diantaranya Abu Jahal, itu kepalanya orang-orang kafir Quraisy, tabban laka ya Muhammad. Abu Lahab yang memandir seperti itu, lain Abu Jahal, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Ujar Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, engkau ini orang yang celaka, hai Muhammad. Bahasa kitanya bodoh bangsat mana ikam ni hai Muhammad. Bahasa kita gitu. Tabban laka, celaka mana ikam ni hai Muhammad. Kenapa mengumpulkan kami untuk ini aja, untuk mengajak kami meninggalkan menyembah berhala yang telah disembah abah-abah kami untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya banyak para sahabat yang datang kepada Rasulullah, sahabat yang disiksa. Ya Rasulullah, kita perangi aja sudah orang-orang kafir itu. Kita lawan hai Rasulullah orang-orang musyrik. Kita ditindas, kita diazab terus. Ujar Nabi Muhammad, aku masih belum diperintahkan untuk memerangi mereka. Karena ada perintah. Akhirnya Rasulullah pergi ke kota Madinah. Itu Sidin di kota Mekah puluhan tahun. Habis itu pergi lagi hijrah ke kota Madinah untuk menyambung dakwah tersebut. Akhirnya pas di kota Madinah diturunkan ayat, udina lilladzina yuqataluna
bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Turun ayat tersebut, uzina, diizinkan terhadap orang-orang yang dizalimi orang-orang musyrik. Artinya diizinkan Rasulullah dan sahabat untuk memerangi orang-orang kafir apabila orang kafir tersebut menentang atau menyakiti orang-orang muslim. Jadi lawas Rasulullah hanya diizinkan untuk berperang itu. Sampai Sidin bebandir ini, umirtu an uqatilan nas di situ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia kalau mereka tidak mau bersyahadat. Nah, cuma Nabi kita Muhammad SAW itu kebanyakannya beliau tawarkan kada langsung perang, kada. Kalaunya ada satu kampung, kemudian bisa dimasuki untuk berdakwah di dalamnya, bisa dimasuki untuk mengajak orang-orangnya masuk Islam, itu Nabi Muhammad kada memerangi. Atau satu kampung tersebut mau bayar fidyah. Fidyah ini jizyah. Jizyah ini artinya pajak. Kalau satu kampung itu orang musyrik, andai kata satu kampung, tapi mereka mau bayar pajak kepada Nabi Muhammad, maka itu kada diperangi Rasulullah. Yang diperangi ini siapa? Yang diperangi Rasulullah ini apabila orang kampung tersebut dimasuki orang muslim untuk berdakwah, dia melarang. Nah, itu yang bisa diperangi Rasulullah dan sahabat. Atau orang-orang musyrik tersebut yang menindas orang-orang muslim, itu yang diperangi baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya bilanya musyrik diperangi, bilanya musyrik diperangi, kada. Ada aturannya. Ada aturan yang dibuat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kenapa diizinkan berperang? Karena orang-orang yang beriman kepada Rasulullah ditindas, disakiti, akhirnya diizinkan berperang Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di dalam peperangan Rasulullah banyak. Ada yang berdarah batis Sidin, ada yang berdarah gigi Sidin patah, ada yang berdarah dahi Sidin. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk demi mempertahankan agama yang diwahyukan kepada beliau, untuk menyampaikan kepada kita-kita. Korbannya Rasulullah dengan sahabat. Sampai lawan kita nyaman aja. Kada pernah kita berperang untuk manu agama ini, kada pernah. Kada pernah kita bertembak nyabut parang tuh, kada pernah kita. Kita tinggal terima jadinya aja sudah. Tinggal terima jadinya. Cuma kita harus ingat-ingat juga jasa Rasulullah dan jasa sahabatlah sehingga sampai agama lawan kita. Mereka mengorbankan diri mereka, banyak yang terbunuh sahabat, banyak yang terlukai sahabat. Nah, pas sudah, demi apa itu? Demi mempertahankan agama. Sekalinya pas sudah sampai agama kepada kita, tiba-tiba kita sia-siakan ajaran agama tersebut, berarti kita kadang menghormati perjuangan mereka-mereka itu. Kalau bukan perjuangan mereka, kada tahu kita berzikir lawan Allah Ta'ala, kada tahu. Kita kada tahu apa itu sembahyang, kada tahu kita zakat itu apa, kada tahu kita di bulan Ramadan, kada tahu kita baca Al-Quran, berzikir, kita kada tahu. Bahkan kita hidup dalam kejahilan yang neraka yang menanti kalau bukan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, makanya ketika sampai agama, ajaran yang diajarkan Rasulullah kepada kita, maka kita hormati perjuangan mereka. Dengan apa? Dengan mengerjakan atau melaksanakan agama yang telah dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu memperjuangkannya dengan menaruhkan nyawa mereka, menaruhkan harta mereka. Tapi kita sekarang memperjuangkan agama ini dengan kita mengamalkan agama tersebut, dengan kita mengamalkan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberatan, keluarga kita, jiran tetangga kita, orang kampung-kampung kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayah, sehingga kita akan selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan selalu menghindar daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjuangan yang diperjuangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diperjuangkan para sahabat untuk membawa agama sehingga sampai kepada kita,
Mudah-mudahan agama tersebut bisa kita jalankan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.